الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, jamaah Masjid Baitur Rahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan babul muraqabah. Setiap kali kita ingatkan babul muraqabah untuk mengingatkan diri kita semua bahwasanya segala gerak-gerik kita setiap harinya, setiap waktunya tanpa kecuali saat berbahagia ini kita dipantau oleh Allah. Allah memantau isi hati kita, bahkan Allah Maha tahu tentang isi hati saya sebelum saya berbicara. Allah Maha tahu tentang isi hati para jamaah sekalian sebelum mendengar dan hadir ke tempat yang mulia ini. Maka sudah semestinya hendaknya selalu kita mengingatkan al-muraqabah, juga merasa dipantau oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, kita sedang membicarakan tentang iman kepada hari akhir. Di antara makna yang terkandung dalam beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah akan membentangkan bumi ini nantinya di hari kiamat. Wa yamudduha kama yumaddul adim ay al-jild. Ini akan dibentangkan, akan diratakan bumi ini. Hari ini bumi bulat, kan begitu? Bola dunia yang sering kita bicarakan, dia bulat, kurah bagaikan bola. Akan tapi semua ini nanti akan Allah ratakan dia. Nanti silakan bapak-bapak membuka juz 30 surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq dari ayat pertama dan di ayat 3 ditegaskan hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u insyaqqat. Ketika nanti langit itu dibelah. Ketika langit itu dibelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Yang mana tidak ada lain melainkan dia akan patuh, dan sudah sepantasnya mereka memang patuh. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu diratakan, kiamat namanya. Maka setelah itu kejadian, maka itu dikatakan kiamat. Bumi dibentangkan bagaikan kulit yang disama, bahkan ada kulit yang diratakan. Binatang setelah dikulitin, kulitnya dijemur itu. Artinya diratakan. Ketika itu tidak ada lagi waduk. Tidak ada lagi benua-benua, tidak ada lagi namanya wadi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi sungai-sungai kecil. Laisa fiha awdiyah wala ashjar. Kondisi kiamat itu nanti tidak akan ada lagi pohon-pohon. Yang hari ini kita semangat semua di mana-mana go green, Pak ya. Pohon di mana-mana biar rindang, agar nyaman. Ini di dunia. Nanti semua itu tidak akan ada lagi. Wala ashjar. Wala bina. Kondisi di waktu itu nanti tidak akan ada lagi bangunan.
Walaupun manusia hari berlomba-lomba mendirikan bangunan, kan di antara tanda-tanda kiamat sudah sering dibahas oleh para ustaz semua, oleh para masyayikh. Hadis yang pernah kita bahas juga, tanda-tanda kiamat nanti akan kita bahas juga. Itu orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Wala bina. Ketika kiamat datang maka tidak ada lagi pun satu bangunan pun. Wala jibal. Gunung-gunung pun tidak ada lagi. Semua itu, yang mana gunung meletus berterbangan. Kemudian manusia dibangkitkan sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Manusia dibangkitkan dengan tidak punya apa-apa. Ya. Langit pun dilipat, semua. Matahari didekatkan. Didekatkan dengan makhluk. Sehingga antara kepala dengan matahari, kepala kita makhluk itu dengan matahari itu hanya sejarak 1 mil. Jaraknya. Artinya ingin disampaikan matahari sangat dekat dengan manusia. Hari ini matahari tidak dekat, Pak. Tapi panasnya kita, gerahnya kita, gelisahnya kita hari ini. Nu'minu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya nanti ada di kalangan manusia, ketika kondisi matahari dekat dengan kepala mereka, ada golongan-golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari panasnya matahari tersebut. Jadi yang kita harapkan diberikan kepada kita. Wa humul ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka lah yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan naungan Allah. Allah menaungi mereka yang hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang Allah berikan naungannya. Wa minhum as-sab'ah. Di antara mereka 7 golongan yang Allah sebutkan dalam sebuah hadis, 7 golongan. Di antara mereka. Faqala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada 7 golongan manusia, bukan 7 orang, Pak. Artikan 7 orang, bukan 7 golongan. Jadi kalau 7 golongan, satu-satu golongan jumlahnya kita nggak tahu berapa. Peluang besar insyaallah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan manusia. Sab'atu asnafin min hadhil ummah. Dari umat ini. Yang Allah memberikan naungan kepada mereka dengan naungannya. Dan Allah menyelamatkan mereka, menghindari mereka daripada panasnya matahari. Hararat asy-syams. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang hari itu manusia tidak bisa mendapatkan nikmatnya naungan kecuali dari Allah. Karena tadi sudah disampaikan sebelumnya, ketika kiamat tidak lagi pohon, tidak lagi bangunan, tidak ada lagi apa-apa. Yatana'amuna bi dhillihi fi dzalikal yaum. Ketika hari itu tadnu fihi asy-syamsu min ru'usil 'ibad. Ketika matahari mendekat dengan kepalanya manusia, kepalanya hamba-hamba ini, mereka yang mendapatkan naungan ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang lain sedang parah-parahnya keadaan, maka naungan ini Allah bedakan. Disebutkan wa yashtaddu 'alaihim harruha. Panasnya sangat bersangatan.
Sengatan panasnya sangat. Fala yajid, maka dia tidak ada satu orang pun, ahadun, seorang pun tidak mendapatkan naungan kecuali hanya mereka saja yang Allah berikan naungan.